berbuat bakti. Tapi maaf Pak Kiai, dalam keadaan di lapangan, kadang-kadang kita sering berjumpa haji dengan berperilaku buruk, sifatnya galak, kejam, meras, dan koruptor. Ya, itulah orang-orang yang menunaikan ibadah haji tanpa ilmu. Mereka menunaikan ibadah haji tapi tidak tahu apa haji mabrur itu. Mungkin mereka menunaikan ibadah haji dengan niat yang keliru. Niatnya ingin dianggap sebagai Pak Haji, ingin dianggap Bu Haji. Mereka menganggap panggilan haji itu adalah panggilan kehormatan. Tapi mereka lupa, selain kata haji, ada kata mabrur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Paham semuanya? Kang Pardi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kang Pardi ada di rumah. Biasanya kalau saya kesini, Kang Pardi selalu berobat. Bagaimana Kang? Ada perkembangan Kang? Belum Kang. Malah ada dokter menyarankan kaki saya harus diamputasi. Innalillahi. Serem banget Kang. Coba saya lihat Kang. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan, Par. Pak Kiai, lebih baik kita ngobrol lebih dalam saja. Ayo, mari Pak Kiai. Ya, mari. Awas Kang, hati-hati Kang. Apa masalahmu dengan Bu Barka, Pardi? Sehingga kamu mendapat luka parah itu? Awalnya saya dapat berita dari centengnya Bu Barka. Sukat atau Karsan? Karsan Pak Kiai. Dia katakan kalau Bu Barka suka menolong orang-orang susah dan kasih modal untuk usaha. Saya merasa orang susah, orang miskin Pak Kiai. Saya tertarik dan saya datang Ibu Barka. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf Bu ganggu. Saya dengar dari karyawan Ibu Karsan. Katanya Ibu suka menolong orang-orang susah yang lagi kesulitan. Kasih modal untuk usaha Bu. Kalau nolong orang sih saya dari dulu. Kau baru tahu emang? Iya, saya baru tahu Bu Haja. Terus? Kalau Ibu Haja berkenan, saya mau buat usaha kecil-kecilan Bu Haja. Saya butuh modal. Duduk, duduk. Makasih Bu. Mau jam berapa? 500.000 Bu Haja. Kecil banget. Kalau buat usaha jangan tanggung-tanggung. Saya kasih 5 juta. 5 juta Bu Haja? Buat saya? Mau nggak? Mau. 5 juta. Nih, kamu sekarang tanda tangan. Sini, ada materainya. Surat apa yang Bu Haja? Ini bukti kalau kamu udah menerima uang dari saya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ternyata tanda tangan saya di atas materai itu merupakan malapetaka yang akan saya terima. Pardi, katanya kamu usaha tempe. Kenapa jadi usaha mebel? Hah? Kalau modal 500.000, ya saya buat tempe Kang. Tapi karena saya dibantu dengan Ibu Haja uang 5 juta, ya saya buat mebel kecil-kecilan Kang. Ya dulu saya pernah bekerja sebagai tukang kayu Kang. Dan saya juga pernah sekolah STM, jurusan teknik bangunan. Ya syukur alhamdulillah Kang, semenjak dibantu sama Ibu Barka, hidup saya lumayan longgar sekarang. Bu Barka sudah menolong kamu. Sebaliknya, kamu harus menolong Bu Haja. Menolong apa Kang? Utangmu mau bayar nyicil atau bayar bunganya saja? Utang? Loh, saya tidak
merasa punya utang loh sama Bu Haja. Pardi, uang 5 juta modal untuk usaha kamu ini. Kamu kira apa? Hah? Bukannya Ibu Haja memberikan pada saya itu cuma-cuma. Pardi, denger ya. Bu Haja Barka itu emang orang bodoh apa? Hah? Ngasih secara cuma-cuma. Di atas materai ini tanda tangan siapa? Iya, tanda tangan saya kan. Berarti tanda tangan ini sah milik kamu. Saya baca suratnya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ardi, alamat kemerdekaan nomor 12 RT 0204 Sodong Selatan, telah meminjam uang sama Haji Barka sebesar 5 juta, siap membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya. Berarti uang itu tidak sia-sia. Kamu harus membayar setiap bulan. Saya tunggu kamu. Camkan. Pardi, bayar cicilannya sekarang. Utang apa lagi sih, Kang? Utang apa lagi yang tidak saya bayar, Kang? Jangan bodoh kamu. Kata Bu Haja, kamu tidak pernah membayar 1% pun. Saya datang loh, Kang. Dan saya bayar langsung kepada Ibu Barka. Nih, Kang, nih, Kang. Lihat, ini bukti setoran saya, Kang. Setiap bulan saya bayar pokoknya dan bunga 300.000 rupiah, Kang. Kurang apa lagi, Kang? Hah? Karsan, baca isi surat. Biar dia tahu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Pardi, Jalan Kemerdekaan nomor 12 RT 0204 Sodong Selatan, telah meminjam uang kepada Bu Haja Barka sebesar 5 juta, akan membayar setiap bulannya dengan bunganya 20%. Nggak bisa, Kang. Ini pemerasan, Kang. Dan saya tidak mau Kang membayar sedikit pun kalau bunganya sebesar ini. Pardi, kamu kan sudah tanda tangan di atas materai. Ini namanya penjebakan. Ibu Haja kalian menjebak aku dengan tidak mengatakan bunganya sebesar ini. Kalian kan bisa bertanya pada aku, kan, apa aku mau atau tidak? Asal kalian tahu ya, Ibu Haja kalian itu bukan saja lintah darat, tapi kalian penipu.